lanjutkan Bang. Hasil dari investigasi saya menyatakan bahwasanya persentase gedung itu, pendapat saya, baru 25%,25. Berarti hanya total nilai tidak sampai 10 miliar. Tentu yang tahu Abang sebagai kuasa direktur di PT Bangun Cipta Andalas Mandiri. Banyak pertanyaan saya yang timbul di balik-balik itu, Bang. Mohon dulu penjabaran berapa nilai total dari seluruh bangunan sekarang yang berdiri yang dengan nilainya 25,25% itu. Mohon penjelasan keuangannya, Bang. Jadi sebagaimana telah saya sampaikan tadi, minus proyek ini yang pertama 2,7 miliar itu di Direktur PT Bangun Cipta Andalas Mandiri. Habis menurut keterangan beliau di depan PPK untuk operasional. Apa operasional yang mana saya tidak tahu. Sampai sekarang masih menimbulkan pertanyaan. Itu dari sisi uang muka yang 20%. Yang dicairkan 5,3, kemudian setelah dipotong pajak, PPN dan PPA segala macamnya yang masuk ke rekening bersih ke rekening perusahaan lebih kurang 4,8 Berarti miliar. ya duit yang dicairkan Tunggu itu dulu. Jadi begini, 4,8 miliar itu disalurkan ke lapangan hanya 2 miliar 69 juta. 2 miliar 69 juta. Tentu ada selisih 4,8 dengan 2 miliar 69 juta. Lebih kurang 2,7 miliar itu tidak tahu kita di mana rimbanya, posisinya. Kiranya PPATK perlu diminta untuk memberikan alur dana yang masuk pada saat uang muka ditransfer oleh negara ke rekening PT Bangun Cipta Andalas Mandiri. Kemana uang yang 4,8 miliar tersebut? Karena setahu saya menurut aturan, uang yang masuk ke rekening perusahaan, uang negara, uang yang berasal dari kontrak, itu tidak bisa ditransfer begitu saja kemana-mana, apalagi ke rekening pribadi. Walaupun perusahaan tersebut mempunyai seorang direktur dan dia berkuasa penuh terhadap uang tersebut. Dan setahu saya itu harus dikeluarkan oleh direktur PT Bangun Cipta Andalas Mandiri yang mempunyai perusahaan berdasarkan undang-undang PT dan undang-undang yang lain. Itu harus ada invoice. Ini menurut pemahaman saya. Ternyata ini perlu pengkajian. Kalau untuk yang 1,5 miliar ada invoice-nya, itu ke KSL. Untuk yang 569 juta ada invoice-nya dan itu ditransfer ke rekening vendor. Vendor lapangan yang bekerja, yang membantu, yang mendukung pekerjaan ini selama ini. Nah, itu satu. Kemudian kalau terkait dengan pertanyaan yang sudah sampaikan tadi, saya mentotal lebih kurang 45% dari nilai kontrak, lebih kurang 11 miliar lebih, itu sudah dicairkan oleh negara ke PT Bangun Cipta Andalas Mandiri. Sementara final quantity di saat per tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh konsultan pengawas berdasarkan LKP yang ada hanya 25,5%. 25,25% itu nilainya kalau kita uangkan dengan kontrak lebih kurang 6 miliar. Tentu ada selisih di sini, 6 miliar lebih kurang. Atau boleh dikatakan 5 miliar sekian. Nah, ini uang ini kemana? Tunggu Bang. Itu selisih. Artinya uang yang sudah diterima oleh perusahaan lebih kurang 45%, sementara final quantity fisik hanya 25%. Untuk konstruksi laba-laba itu apakah mereka selaku PT yang punya hak cipta mengerjakan langsung atau kita membeli hak ciptanya, dan berapa keuangannya Bang? Jadi begini, untuk konstruksi sarang laba-laba yang bekerja langsung adalah PT Katama Surya Bumi yang memegang hak patennya. Setelah mereka selesai bekerja, nanti mereka mengeluarkan sertifikat pondasi. Di dalam sertifikat itu ada jaminan, namanya sertifikat paten, jaminan terhadap konstruksinya. Saya masih ingat apa 20 tahun atau 25 tahun. Biasanya mereka menjamin terhadap konstruksi pondasinya. Sampai saat ini, sepengetahuan saya, PT Katama Surya Bumi belum memberikan sertifikat asli kepada PPK
atau sebenarnya itu kami yang menerima dan kami yang memberikan kepada PPK. Itu belum ada dikeluarkan oleh PT Katama Surya Bumi. Ini perlu dicek ini. Kenapa? Jaminan pondasi sebagai pemegang hak paten adalah surat jaminan teknis tersebut yang dikeluarkan oleh PT Katama Surya Bumi. Berarti intinya dalam bangunan gedung yang hanya 25,25% itu 6 miliar sudah termasuk uang dari konstruksi jaringan laba-laba. Oh, tidak begitu. Hmm. Konstruksi laba-laba terkontrak dengan direktur 3,8 miliar lebih kurang. Yang dibayarkan baru 1,5 miliar sepengetahuan saya. Artinya 40% dari total kontrak 3,8. Sisanya belum dibayarkan atau sudah, kita tidak tahu. Tapi informasi yang saya terima, PT Katama Surya Bumi pernah melaporkan Direktur Bambang Triadi ke Polres Junjung terhadap cek yang diberikan kepada PT Katama. Bagaimana kelanjutannya kita tidak tahu. Yang jelas pada saat pelaporan itu terjadi dan komunikasi saya dengan Direktur Operasionalnya Pak Lukman, itu hanya dibayarkan baru 1,5, belum ada yang dibayarkan. Belum. Oh, berarti masih ada terkait hutang di sebalik itu, Bang. Artinya pondasi yang 3,8 itu pun belum dibayar. 3,8 dikurang 1,5. Selisih itu belum dibayar oleh PT Bangun Cipta Dalas Mandiri. Jadi saya sampaikan di sini, memang negara sudah mencairkan uang ke PT Bangun Cipta Dalas Mandiri, tapi PT Bangun Cipta Dalas Mandiri sebagaimana yang saya sampaikan tadi, seharusnya melakukan koordinasi dengan saya sebagai kuasa direksi dan tidak melakukan langkah-langkah pengambil alih proyek dan segala macamnya dengan berbagai macam alasan. Harusnya itu sudah dibayarkan. Ternyata hutang masih ada sekarang. Dan khusus untuk di luar konstruksi laba-laba masih banyak hutang vendor dan supplier. Contohnya untuk pekerjaan dari tanggal 3 November, 4 November sampai 9 Desember itu dana investor lebih kurang 1,5 miliar juga belum dibayar. Beton untuk pembetonan lantai 1, plat lantai 1 pada PT Kalidare Cipta Serana juga belum dibayar. Kenapa belum dibayar? Kami tidak bisa melaksanakan pembayaran karena direktur tidak membayarkan uangnya kepada saya sebagai kuasa direksi. Ini persoalan dan masih banyak lagi vendor-vendor yang lain yang belum dilakukan pembayaran. Kemudian saya sampaikan juga ketika proyek itu pada tanggal 31 Desember diturunkan SP3-nya, yang sebenarnya dalam aturan itu sudah terlambat dan sudah melanggar aturan kontrak sendiri dan juga sudah melanggar Perpres dan Permen PU sendiri. Bahwasanya pasca diputuskan kontrak, seharusnya seluruh apa yang ada di proyek, mulai dari pagar keliling proyek, direksi kit, kemudian semua sarana prasarana penunjang selama pelaksanaan proyek tersebut, itu adalah haknya pemerintah, haknya negara. Tidak boleh diambil, dijual atau dialihkan ke pihak yang lain. Itu masih dalam pengawasan negara. Ternyata pada prakteknya sekarang, silahkan lihat di lapangan, tidak ada yang namanya direksi kit. Hilang ya. Hilang pagar keliling proyek dan seluruh onset material yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek ketika itu sudah hilang semuanya. Jadi seakan-akan proyek ini sudah selesai berjalan normal. Jadi mohon penjabarannya, Bang. Dari sekian 45% duit cair itu sudah berapa kali MC? MC yang sudah dicairkan itu, yang pertama 20% uang muka. Kemudian MC1 strip MC2 itu 9,47%. Kemudian MC2 strip MC3 lebih kurang 9,4%. Dan ditambah dengan MC3 strip MC4 yang merupakan final quantity di tanggal 31 Desember lebih kurang 6% lebih.
Berarti total keseluruhan Total keseluruhannya kotor lebih kurang 45%. 45% dari total 26 miliar, 7. Iya. Lebih kurang uangnya lebih kurang kalau kita kalikan dengan nilai kontrak lebih kurang 12 miliar. Sedikit lagi bang. Dikutip dari PLT Direktur RSUD yang baru menuturkan bahwasanya duitnya sudah 19 miliar keluar, tapi dikembalikan negara. Jadi pertanyaannya, apakah setiap MC dicairkan ada pengembalian uang ke negara? Jadi begini, dalam keadaan normal, proyek berjalan normal, itu setiap MC ada pengembalian uang muka tadi ke negara. Lebih kurang sebesar 20%. Contoh, di MC1 strip MC2 itu ada pengembalian uang ke negara lebih kurang 500 juta. Sebenarnya dalam konteks proyek berjalan normal, itu aturan yang dibuat oleh negara untuk membantu kontraktor melaksanakan proyek ini agar berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Untuk mencairkan uang muka tersebut ada perjanjian khusus antara yang terkontrak dengan yang dikontrak. Uang muka itu kemana dialokasikan? Nah, ini perlu dicek. 20% uang muka lebih kurang 4,8 miliar itu perlu dicek. Dasar hukumnya di sana. Harus kita laksanakan pengecekan. Itu menurut pengetahuan yang saya punya. Bahwasanya uang yang 4,8 miliar itu lebih kurang 20% uang muka itu negara mengharapkan bisa capaian progres minimal 30% atau 25%. Atau seminimalnya sama dengan uang muka yang diberikan oleh negara. Ternyata sebagaimana yang kita sampaikan tadi, uang muka itu ke proyek hanya 2 miliar 69 juta. 2,7 M uang itu tidak tahu kemana perginya. Saya tidak tahu. Operasional yang dimaksud oleh direktur yang sudah lakukan pengakuannya di depan PPK untuk siapa, bagaimana, kemana pergi kita tidak tahu. Kita minta pihak yang berwenang meminta laporan transaksi keuangan ini ke PPATK. Yang saya tahu di sebalik itu semua juga ada tidak keterlibatan oknum-oknum pejabat di dalam proyek tersebut? Apakah ada penekanan? Karena di sini saya nilai dari 25% progres pekerjaan. Kenapa kok bisa MC-nya dicairkan? Kan begitu. Sebanyak itu gitu. Dengan totalnya 45%. Jadi untuk intervensi ini mungkin kita bisa bahasakan intervensi. Apakah keterlibatan atau intervensi lah istilahnya. Sebenarnya indikasi ini ada. Tapi dalam hal ini saya hanya memikirkan persoalan teknis dan bagaimana proyek ini berjalan sesuai dengan time schedule yang sudah ada dalam LDK dan LDP. Yang jelas intervensi oknum yang berwenang terhadap proyek ini ada. Sampai-sampai pejabat yang berwenang terhadap pelaksanaan proyek ini menjamin direktur yang datang dari Jakarta tidak bawa uang 1 rupiah pun ke supplier. Pinjamkanlah dia uang untuk pelaksanaan proyek, saya yang jamin. Ada bahasa dan informasi seperti itu, dan itu memang terjadi ke salah satu supplier yang ada di Kabupaten Sejunjung. Nah, ini perlu aparat hukum menindaklanjuti ini dan melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap orang-orang yang terkait dalam hal ini. Yang jelas, saya secara keuangan, kalau menurut kuasa direksi, ada hak di sana dan ada kewajiban. Saya penuhi kewajiban saya, tapi hak saya sebagai kuasa direksi diambil. Oleh karena itu, setelah diambil alih hak yang saya punya, ternyata direktur tidak punya kemampuan teknis dan keuangan untuk melaksanakan proyek. Buktinya apa? 56 hari mangkrak. Artinya tidak ada aktivitas pekerjaan. Harusnya di sini sebagaimana saya sampaikan sebelumnya dalam kronologis sudah dilaksanakan putus kontrak. Tapi kita tidak tahu apa pertimbangan dari pejabat atau oknum yang berhubungan dengan proyek ini untuk tidak memutuskan kontrak.
Aturan ada, kontrak ada, dalam kontrak ada aturan. Perpres juga sudah ada aturan. Permen juga sudah ada aturan. Perka LKPP juga sudah ada aturan itu. Dan sampai hari ini setelah putus kontrak, saya tidak melihat dalam daftar hitam nasional PT Bangun Cipta Alas Mandiri di blacklist di Kabupaten Selinjung. Berarti begini bang, setelah saya logikakan semuanya, mulai terkait uang keluar, uang yang mungkin abang maksud digelapkan, saya merasa sudah ada indikasi korupsi uang negara. Ini hanya dugaan. Karena bobot sekian 25%, pencairan uang negara sudah mencapai di 45%. Dalam aturannya, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Kalau menurut aturan yang saya pahami, tidak boleh. Negara harus mencairkan 45%, ya final kuantitinya harus 45%. Itu aturannya berasal dari mana, Pak? Di Perpres ada. Kemudian di Juknis untuk pencairan ini dan permen tentang pelaksanaan dana DAK ini ada. Berarti semakin jelas bagaimana perbuatan oknum-oknum yang ada di dalam pencairan uang negara seakan-akan dipaksakan. Menurut saya bukan dipaksakan lagi. Memang sudah dilakukan pelanggaran hukum. Buktinya saya menerima secara lisan. Saya temui konsultan pengawas Artistic Engineering, direkturnya menyampaikan pada saya sudah memerintahkan leader kami untuk tidak menandatangani. Leader juga saya sudah wawancara langsung untuk saya pertanyakan persoalan itu. Ternyata MC2 strip MC3 pada bulan November 2019 itu tidak diketahui sudah dicairkan oleh pejabat pembuat komitmen. Oh, berarti konsultannya Tidak menandatangani. Tidak menandatangani. Sama sekali. Informasinya begitu. Itu lisan saya berhadapan dengan direktur Artistic Engineering dan leader dari konsultan pengawas. Kalau memang tidak ada, berarti ada dugaan markup. Kan seperti itu. Dari data teknis yang saya punya, ketika kami melakukan evaluasi terhadap progres pekerjaan di minggu ke-24, memang sudah ada indikasi markup. Kita menemukan progres pekerjaan pada minggu 24 itu hanya lebih kurang 16%. Ya. Ternyata dilaporkan lebih kurang 18%. Berarti Saya punya dokumennya, fotonya otentik, dan saya punya perhitungan progresnya beserta dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan itu. Artinya pencairan MC2 strip MC3 senilai 18 sekian itu menurut saya adalah sudah menyalahi aturan negara. Jadi 18,9740. Laporan ini tidak benar. Karena saya tahu persis seberapa pada saat saya berhenti progres yang sudah tercapai. mohon dilihatkan ke kamera sedikit, Bang. Ini lebih kurang di jelas. Ya. Nah, ini saya temukan di lapangan hanya 16%. Berarti ada markup 2%. Lebih kurang. 2% berarti itu ada markup uang negara yang di markup 2%. Lebih kurang seperti itu. 2% dari 26,7, Lebih kurang 400-an. 400 juta. Iya. Gitu. Uang 400 juta. Berarti abang sebagai kuasa direksi tidak pernah memegang uang tersebut. Tidak, di waktu pencairan ini kami tidak mengetahui. Jangankan kami, konsultan pengawas tidak mengetahui dan tidak menandatangani dokumen. Nah, oke, begini. Saya mengetahui juga PT BAM ini juga bermasalah di Padang. Di UNP, Iya. bangunan labor. Dan itu juga di blacklist. Otomatis keuangannya itu dibekukan. Apakah ceknya berlaku atau tidak pada saat itu? Jadi begini, biliet giro atas nama PT Bangun Cipta Alas Mandiri sudah di blacklist oleh BI. Saya beserta dengan salah seorang dari yang membantu saya dari awal, yaitu saudara Pak staf saya pergi ke bank
berdasarkan kuasa direksi ini membuat rekening baru. Karena kuasa direksi ini bunyinya itu membuat rekening dimanapun, baik swasta maupun negeri, yang berhubungan dengan proyek ini. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena rekening perusahaan PT Bangun Cipta Alas Mandiri ini sudah di blacklist. Bagaimana cara pencairannya, Bang? Setahu saya seharusnya uang itu bisa masuk ke rekening PT Bangun Cipta Alas Mandiri, tapi dilakukan penarikan secara manual. Artinya yang bersangkutan harus langsung datang ke bank, tidak melalui bilet cek lagi. Berarti kalau memang langsung datang ke bank, berarti direktur harus ditemani PPK. Saya tidak tahu apakah harus ditemani oleh PPK atau tidak. Informasi yang saya terima, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, ini informasi yang saya terima. Ada informasi yang saya terima bahwasanya untuk pencairan di bulan November pada saat kami bekerja yang tidak ditandatangani oleh konsultan pengawas itu, direktur dengan PPK ke Jakarta mencairkan uang itu. Berarti dugaannya saya luruskan. Ya, ada dugaan seperti itu. Ada dugaan yang seperti itu Ya, ya, Bang. untuk membuktikannya tentu kita harus lihat manifest dari pesawat perjalanan pada tanggal itu. Pada tanggal Pada tanggal lebih kurang di antara 23 November sampai tanggal 28 November. Nah, kemudian tentu untuk membuktikan itu juga kita harus lihat juga beberapa rekaman mungkin CCTV di bank atau di bandara. di bandara ya. Iya. Oke. Berarti fix ya, Bang. Dalam saya rangkum kembali dari 25% bangunan tersebut, 25,5 itu total nilai bangunan itu hanya seharga 6 miliar. Fixnya. Final quantity Final 25,25%. Itu fix keuangannya hanya 6 miliar. Lebih Tapi masih banyak hutang kepada vendor. Iya. Karena keuangan juga tidak berangsung lancar. Ya. Ke Jadi pada sisi lain saya sampaikan, itu material fisik yang ada sekarang 50% uang masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah vendor yang melakukan dukungan, yang memberikan dukungan selama ini baik material maupun uang cash kepada kita untuk bekerja. Oke. Nah, makanya saya minta kalau untuk hal ini kita berharap penegak hukum bisa melakukan penyelidikan terhadap transaksi keuangan pada PT Bangun Cipta Alas Mandiri melalui laporan keuangan PPATK-nya. Karena di sini menurut saya sudah terjadi tindakan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Menurut saya. Tapi itu semuanya nanti kita kembalikan ke pihak yang berwenang ketika kita berikan informasi dengan data-data yang ada. Berarti yang dikutip dari saya kembali lagi dari pemberitaan media online Minang pokoknya kalau tidak salah mengatakan bahwasanya keuangan sudah diluncurkan 19 miliar. Apakah Abang tahu itu? Saya tidak tahu, dan kalaupun saya dengar beritanya PLT rumah sakit, yang jelas yang saya ketahui ketika itu yang namanya PLT sekarang belum berada di rumah sakit. Belum berada ya. Ya. Berarti itu saya kutip dari media-media online yang telah menayangkan itu. Ya, Berarti saya juga membaca itu sekilas. Apakah sudah dikembalikan uang negara, bagaimana mengembalikannya, itu saya tidak jelas. ya. Tapi setahu saya, apabila terjadi tindak pidana korupsi, dengan mengembalikan uang negara tidak serta-merta tindak pidana hilang di sana. Yang seharusnya kalau logika saya berkata, apapun bentuk pencairan, apapun bentuknya, Abang sebagai kuasa direktur tentu harus tahu. Harus. Tapi di sini tidak tahu menau. Bukan tidak tahu menau. Saya di dalam melaksanakan kuasa direksi ini, jika tidak ada intervensi banyak pihak, maka saya bisa melaksanakan kewajiban kuasa direksi sebagaimana isinya secara full dan 100%. Tapi di sini dalam pelaksanaan saya tidak bisa melaksanakan kewajiban saya ini karena direktur sendiri yang mengambil alih pekerjaan. Pekerjaan dia ambil alih, tapi progres pekerjaan di lapangan tidak ada, malah terhenti 56 hari. Ini dibuktikan loh dengan
data telah terjadinya pra SCM 3. Selama saya pegang tidak pernah terjadi SCM. Setelah diambil alih pekerjaan terhenti. Kemudian kita masuk lagi berdasarkan kronologis yang kita sampaikan tadi, pertemuan dengan Bupati. Saya menghadap mempertanyakan surat saya tanggal 23 Oktober. Surat apa itu, Bang? Surat kepada Bupati, laporan pekerjaan apa yang sedang terjadi, kemudian ini persoalannya, dan saya sampaikan solusi. Salah satu solusinya tolong di adendum rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, kalau tidak, ya laksanakan aturan yang ada. Apa aturan yang ada? Ini sudah waktunya putus kontrak. Putuskan kontrak sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan bunyi kontrak sendiri. Bunyi kontrak di sana tertuang, jangankan sampai minus 20 atau 25%. Di atas 10% saja minus sudah wajib dikeluarkan oleh PPK surat pernyataan kontak kritis. Ini tidak pernah. Tidak pernah terjadi satu pun. Tidak ada. Yang ada hanya SCM 1, SCM 2, pra SCM 3. Ketika SCM 1 gagal, masuk SCM 2 diiringi dengan surat peringatan. Pra SCM 3, SCM 3-nya tidak ada. Nah, jadi indikasi atau dugaan keterlibatan oknum pejabat berwenang terhadap pelaksanaan proyek ini sangat tinggi sekali. Pada saat itu saya tidak berada di proyek. Pada saat itu proyek sudah diambil alih. Pada saat itu saya tidak bisa melaksanakan kewajiban saya sebagaimana tertuang dalam kuasa direksi. Ketika Abang diambil alih, adakah pemberitahuan oleh direktur atau PPK? Pengambil alihan ini Sepihak. bukan sepihak. Kita sudah melaksanakan pertemuan. Pada saat saya bertemu di satu tempat, direktur di sana ada, PPK juga sudah berada di tempat itu. Terjadi perdebatan yang sangat sengit sekali. Akhirnya kalau memang proyek ini mau diselesaikan, mau direktur yang mengerjakan, silahkan. Tapi tolong saya selesaikan semua kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Oke. Dan saya sudah sampaikan surat ke PPK melalui RSUD. Dan saya secara lisan juga sudah sampaikan PPK, Pak PPK, ini surat. Oh, saya nggak mau tahu dengan kuasa direksi ini. Yang tertanda tangan kontrak dengan saya bukan kuasa direksi tapi direktur. Saya tahunya dengan direktur. Berarti dengan sebab dan akibat yang seperti inilah seorang kuasa yang sekarang Abang melaporkan kejadian ini kepada Polres Junjung. Iya. Berdasarkan keterkaitan Abang mulai dari kuasa direksi dan akhirnya menjadi pemegang kuasa direktur ya. Kuasa direktur dulu, baru kuasa direksi. Oh ya. Dengan tidak transparannya dan keuangan yang juga masih direktur pertama yang mengambil, dan kedua nilai bobot yang sekarang berdiri hanya bernilai 6 miliar rupiah kurang lebih. Ya, dengan final quantity 25,25%. Tapi duit yang dicairkan sudah 45%. Ya. Sudah mencapai pada waktu itu 11 miliar ya. Lebih kurang. Lebih kurang 11 Ya. miliar. Dan kedua juga ada markup 2%. Diduga markup 2%. Ya. Dan berdasarkan itu Abang apakah sudah ada tidak pihak lain yang melaporkan kejadian itu? Setahu saya yang melaporkan. Oke. Kemudian sebenarnya saya juga berharap ini informasi tidak saya tutup. Dukungan dari kawan-kawan LSM, terutama yang ingin bagaimana si Junjung bisa berubah. Karena saya dengar banyak proyek-proyek yang sebelumnya berjalan tidak sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, kita di sini tidak hanya ingin melaporkan direktur. Apabila ada indikasi tindak pidana korupsi terjadi, kita ingin ini diusut. Dan kita siap memberikan keterangan dengan data yang ada. Oke. Dengan bukti yang ada. Indikasi-indikasi keterlibatan oknum pejabat kita juga siap berikan. Dan Kalau itu memang ada itu buktinya ya? nanti bisa dijadikan fakta hukum. Itu ada buktinya. Data-datanya ada, Lengkap ya. lengkap. Oke. Untuk saat ini sekian terima kasih Bang atas penjabaran dan penjelasannya tentang terkaitnya
ruang rawat inap kelas 3 RSUD Sejunjung yang sekarang mangkrak. Dan mudah-mudahan titik terangnya akan bertemu ketika penegak hukum memegang kasus ini. Sama-sama kita doakan untuk bisa diproses secepat mungkin, dan juga kita berharap semuanya bisa dikendalikan dengan bagus, tidak ada yang tidak transparan. Semua terkait dari penjelas Abang, kita berharap banyak yang mendengarnya. Oke, sekian dan terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.